Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 1A. Bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Ajahn Brahm. Kita semua ingin hidup berjalan lancar. Akan tetapi segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan. Kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajahn Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman, melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain. Kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajahn Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Dengan kesederhanaan, kejernihan, dan humor khasnya, Ajahn Brahm menawarkan resep untuk mengobati ketidakpuasan. Petunjuk praktik meditasinya cukup jelas bagi praktisi baru, sekaligus menawarkan wawasan mendalam bagi mereka yang telah berpengalaman bertahun-tahun. Ceramah-ceramah ini mengajari kita seni melenyap ke dalam keheningan, yang membangkitkan kecukupan hati dalam kehidupan sebagaimana adanya pada momen ini juga. Sungguh hadiah yang menakjubkan. Tony Bernhard, pengarang How to be Sick. Awareness Publication. Judul Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Tasvan Santa Citta. Penyunting Handaka Wijananda. Penata Andreas Di Paloka. Penerbit Awareness Publication. Hak cipta naskah copyright 2011 Ajahn Brahm. Terjemahan copyright 2013 Awareness Publication. Cetakan pertama Februari 2013. Senarai isi tentang Ajahn Brahm. Prakata. 1. Gambaran besarnya. 2. Membawa batin pada kekinian. 3. Mengembangkan penyadaran. 4. Obat bagi batin. 5. Kekuatan kebijaksanaan. 6. Pemadaman dan wawasan cerah yang mengikutinya. 7. Menghargai kebahagiaan. 8. Mengenali kebijaksanaan sejati. 9. Kebahagiaan datang dari melenyap. 10. Jadikan ini yang terakhir kalinya. 11. Mendaki piramida samadhi. Senarai rujukan, senarai istilah. Tentang Ajahn Brahm. Ajahn Brahmawangso, yang akrab dikenal sebagai Ajahn Brahm, dilahirkan dengan nama Peter Betts di London 7 Agustus 1951. Ia berasal dari latar keluarga buruh. Ia mendapatkan beasiswa untuk belajar fisika teori di Cambridge University pada tahun 1960-an akhir. Setelah lulus dari Cambridge, ia mengajar di SMU selama 1 tahun sebelum pergi ke Thailand untuk menjadi biku dan berlatih di bawah bimbingan Ajahn Chah yang tersohor selama 9 tahun.
Dalam tahun-tahun awalnya sebagai biku junior, ia diminta untuk menghimpun panduan mengenai aturan disiplin monastik Buddhis dalam bahasa Inggris yang kemudian menjadi dasar bagi aturan disiplin di banyak wihara tradisi Theravada di negara-negara barat. Ajahn Brahm kemudian diundang ke Perth, Australia oleh Buddhist Society of Western Australia untuk membantu Ajahn Jagaro mengajar. Awalnya, mereka berdua tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran Perth bagian utara. Namun pada akhir tahun 1983, mereka membeli tanah desa dan berhutan seluas 98 hektar di perbukitan Serpentine, selatan Perth. Lahan ini kemudian menjadi Wihara Bodhinyana, dinamai mengikuti nama guru mereka, Ajahn Chah Bodhinyana. Bodhinyana kelak akan menjadi wihara tetap pertama di belahan bumi selatan, dan saat ini merupakan komunitas terbesar biku Theravada di Australia. Pada awalnya, tidak ada bangunan di tanah itu, dan karena hanya ada sedikit sekali umat Buddha di Perth pada saat itu, dengan sedikit dana, para biku mulai mengerjakan pembangunan sendiri untuk menghemat uang. Maka Ajahn Brahm belajar perpipaan dan memasang batu bata, serta membangun sendiri banyak bangunan yang masih ada hingga kini. Pada tahun 1994, Ajahn Jagaro mengambil cuti monastik dan lepas jubah setahun kemudian. Hal ini serta-merta membuat Ajahn Brahm menggantikan posisi kepemimpinan. Meski awalnya enggan, Ajahn Brahm menjalani peran ini dengan penuh keberanian dan semangat, dan segera diundang untuk membagikan ajarannya yang jenaka dan menginspirasi di berbagai bagian lain Australia dan Asia Tenggara. Ia pernah menjadi pembicara di International Buddhist Summit di Phnom Penh tahun 2002. Lalu di Global Conference on Buddhism. Ia adalah ketua sidang di Global Conference on Buddhism keempat yang diadakan di Perth pada Juni 2006. Prestasi tersebut tidak menghentikannya untuk mendedikasikan waktu dan perhatian bagi mereka yang sakit dan jelang ajal, bagi mereka yang dalam penjara atau sakit kanker, bagi orang-orang yang ingin belajar meditasi, dan tentu saja bagi persamuan bikunya. Saat ini, Ajahn Brahm adalah biku kepala wihara Bodhinyana di Serpentine, Direktur Spiritual Buddhist Society of Western Australia, Penasihat Spiritual Buddhist Society of Victoria, Penasihat Spiritual Buddhist Society of South Australia, Pelindung Spiritual Buddhist Fellowship di Singapura, dan kini bekerja sama dengan biku dan bikuni dari semua tradisi Buddhis untuk mendirikan Australian Sangha Association. Pada bulan Oktober 2004, Ajahn Brahm dianugerahi medali John Curtin atas visi, kepemimpinan, dan pelayanannya bagi masyarakat Australia oleh Curtin University. Ajahn Brahm juga telah meluncurkan banyak buku laris yang di Indonesia diterbitkan dengan judul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, Superpower Mindfulness, Hidup Senang, Mati Tenang, Hore, Guru Si Cacing Datang, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya 2, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya 3, Cergam dan Film Si Cacing dan Komplotan Kesayangannya, Komik Kangaroo Guru, Ajahn Brahm, biografi dan wawancara. Dalam usia senjanya, Ajahn Brahm masih sangat aktif berkeliling dunia untuk berceramah dan mengajar meditasi. Ratusan ceramah Ajahn Brahm kini tersedia gratis untuk diunduh, dalam format suara maupun video. Rekaman ceramah ini diunduh jutaan kali dalam setahun, dan kini bisa dikatakan bahwa tak satu detik pun berlalu tanpa seorang pun dimanapun di planet bumi yang tengah mengunduh dan mendengarkan ceramah Ajahn Brahm. Prakata. Jangan membaca buku ini jika Anda ingin menjadi siapa-siapa.
Buku ini akan membuat Anda menjadi bukan siapa-siapa, tanpa diri. Saya tidak menulis buku ini. Isi buku ini adalah ceramah yang ditulis, disunting, dengan semua lelucon buruknya dibuang. Padahal saya tidak mengatakan lelucon buruk saya adalah 5 kanda yang dengan lancang mengaku sebagai saya, yang mengatakan lelucon itu. Saya punya alibi sempurna. Diri saya tidak hadir di tempat kejadian perkara. Buku ini tidak memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan untuk menjadi tercerahkan. Ini bukan panduan instruksi seperti Superpower Mindfulness yang juga ditulis oleh 5 kanda menyebalkan yang berpura-pura menjadi Ajahn Brahm. Melakukan hal-hal seperti mengikuti panduan instruksi hanya membuat Anda semakin menjadi orang. Alih-alih, buku ini menjelaskan bagaimana kelenyapan terjadi menggantikan Anda. Lebih lanjut, bukan hanya yang di luar yang lenyap, seluruh yang di dalam, semua yang Anda anggap sebagai diri Anda juga lenyap. Dan itu begitu menyenangkan sekali. Itulah kebahagiaan murni. Tujuan sejati menjalani Buddhisme adalah untuk melepas segalanya, bukannya untuk mendapat makin banyak. Misalnya, pencapaian untuk dipamerkan kepada teman-teman Anda. Ketika kita melepas sesuatu, benar-benar melepasnya, maka hal itu lenyap. Kita kehilangan hal itu. Semua meditator sukses adalah yang kehilangan atau loser. Mereka kehilangan kelekatan mereka. Orang-orang tercerahkan kehilangan segalanya. Mereka benar-benar yang paling kehilangan atau biggest loser. Setidaknya, jika Anda membaca buku ini dan memahami sebagian isinya, Anda mungkin menemukan makna pembebasan dan akibatnya Anda kehilangan seluruh rambut di kepala Anda. Saya menghaturkan terima kasih atas bantuan yang baik dari bukan siapa-siapa lainnya, terutama Ron Story yang mengalihkan ceramah menjadi naskah, Ajahn Brahmali yang menyunting karya ini, dan semua makhluk kosong di Wisdom Publication dan Brahm Center yang menerbitkan buku ini. Semoga Anda semua hilang. Perth, Juli 2011. Bukan benar-benar Ajahn Brahm. 1. Gambaran besarnya. Dimanapun Anda tinggal, baik di wihara, di kota, atau di jalan sunyi yang dijajari pepohonan, Anda akan selalu mengalami masalah dan kesulitan dari waktu ke waktu. Ini hanyalah sifat alami kehidupan. Jadi, saat Anda punya masalah kesehatan, Anda seharusnya tidak mengatakan, "Dokter, ada yang tidak beres dengan saya sakit." Alih-alih, Anda seharusnya mengatakan, "Ada yang beres dengan saya sakit hari ini." Adalah lumrah tubuh manusia sakit sewaktu-waktu. Lumrah juga tangki septik perlu dikuras ketika Anda tidak menduganya. Dan lumrah saja pemanas air kadang rusak. Sudah lumrah kehidupan berjalan seperti ini. Bahkan meski kita berjuang sebagai manusia untuk membuat kehidupan ini berjalan lancar untuk diri kita dan orang lain, namun tetap saja mustahil untuk memastikan segalanya lancar. Kapan saja Anda mengalami derita atau kesulitan apapun, ingatlah selalu salah satu makna mendalam dari kata duka. Meminta kepada dunia sesuatu yang dunia tak pernah bisa berikan kepada Anda. Kita mengharap dan meminta hal-hal yang mustahil dari dunia. Kita meminta rumah dan pekerjaan yang sempurna, serta semoga semua hal yang kita bangun dan atur dengan kerja keras berjalan sempurna pada waktu dan tempat yang tepat. Tentu saja, itu namanya meminta sesuatu yang tak pernah dapat diberikan.
Kita meminta meditasi mendalam dan pencerahan di sini dan saat ini juga. Namun bukan begitu cara semesta ini bekerja. Jika Anda meminta sesuatu yang tak bisa diberikan dunia, Anda seharusnya mengerti bahwa Anda meminta duka. Jadi, apakah Anda bekerja atau bermeditasi? Mohon terimalah kenyataan bahwa hal-hal akan tidak beres dari waktu ke waktu. Tugas Anda bukanlah meminta hal-hal yang tak bisa diberikan dunia kepada Anda. Tugas Anda adalah mengamati. Tugas Anda adalah tidak mencoba mendesak dan mendorong dunia ini untuk menjadikannya sejalan dengan yang Anda hendaki. Tugas Anda adalah memahami, menerima, dan melepasnya. Makin Anda memerangi badan Anda, batin Anda, keluarga Anda, dan dunia, makin banyak kerusakan kesampingan yang akan Anda sebabkan dan makin banyak derita yang akan Anda alami. Terkadang, tak kala kita memahami dan undur sejenak dari kehidupan sehari-hari, kita melihat gambaran besarnya. Kita melihat bahwa tidak ada yang salah dengan wihara. Tidak ada yang salah dengan kita. Tidak ada yang salah dengan kehidupan. Kita paham bahwa memang lumrah dunia ini untuk tidak beres. Itulah yang Buddha maksudkan sebagai kebenaran mulia pertama tentang duka. Anda bekerja, bergulat, dan berjuang begitu keras untuk membuat hidup Anda agar beres. Untuk membuat rumah Anda, badan Anda, dan batin Anda agar beres. Namun semuanya tetap saja tidak beres. Memahami duka adalah motivasi praktek. Perenungan mengenai duka atau dukkha adalah bagian penting dari praktek Budi sejati. Kita tidak mencoba mengendalikan duka, alih-alih kita mencoba memahaminya dengan menyelidiki penyebabnya. Ini adalah poin penting dalam praktek kita. Karena ketika kebanyakan manusia mengalami duka, mereka melakukan kesalahan dengan melarikan diri darinya atau berusaha mengubahnya. Mereka menyalahkan mesin yang mogok, namun tentu saja itulah lumrahnya mesin. Segala sesuatu berjalan tidak beres dan kita menderita. Jadi kita semestinya mengubah sikap kita dan berhenti berperang. Ketika kita berhenti memerangi dunia dan mulai memahami duka, kita mendapat tanggapan yang lain. Inilah tanggapan yang disebut nibbida. Tanggapan yang disebut nibbida datang dari pemahaman sifat alami badan, batin, dan dunia. Anda memahami sifat alami ajaran Buddha, sifat alami mendirikan wihara atau rumah tangga, dan sifat alami hidup bersama dalam suatu kelompok. Anda tahu bahwa itu pasti akan tidak memuaskan dan pasti akan ada masalah. Anda cukup bijak untuk berhenti melarikan diri dari masalah-masalah itu atau mencoba mengubahnya. Anda paham bahwa masalah sudah hakikinya ada dalam jejaring sangsara. Inilah salah satu wawasan agung Buddha yang memicunya untuk memberikan ajarannya yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, Samyutta Nikaya 56.2.11. Ketika Anda menyadari bahwa duka memang hakikinya ada dalam jejaring sangsara, itu akan mengubah reaksi Anda. Ini seperti punya apel busuk dan mencoba memotong bagian busuknya agar bisa memakan sisanya. Kalau Anda memiliki kebijaksanaan, Anda melihat bahwa seluruh apel itu busuk, sehingga satu-satunya tanggapan yang memungkinkan adalah nibbida. Penolakan seluruh apel, keengganan terhadapnya, berpaling darinya, dan membuangnya saja. Anda melihat bahwa Anda tidak butuh apel itu. Anda bisa melepasnya. Penting untuk memahami duka di dunia ini.
dan penting untuk melihat betapa mutlaknya duka dan ketidakpuasan itu. Mereka tidak akan pernah berada dalam kendali Anda ataupun dalam kuasa Anda untuk menata dan membuatnya jadi beres. Ketika kita merenungi dan memahami hal ini memberi kita dorongan dan penyemangat untuk mempraktikkan jalan ini. Menurut Sutta, ketika Buddha melihat orang mengalami tua, sakit, dan mati, itu sudah cukup untuk mendorongnya mencari solusi bagi duka. Majjhima Nikaya 26.13. Ia menyadari bahwa lumrah juga baginya untuk menjadi tua, sakit, dan mati. Bahwa ia belum melampaui hal-hal ini. Itu memberinya motivasi untuk memulai pencarian suatu akhir bagi masalah-masalah ini. Masing-masing dari 3 masalah ini adalah warisan Anda juga. Inilah yang menunggu Anda pada masa depan. Inilah sesuatu yang pasti. Anda akan tua, sakit, dan mati. Tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadap itu. Inilah fakta keberadaan Anda, tubuh manusia Anda, dan juga segala hal lainnya. Setiap hal akan menua, luruh, dan mati. Segalanya akan tidak beres dan rusak. Bakal Buddha cukup bijak untuk mengetahui bahwa bahkan dengan seluruh kualitas spiritual dan himpunan kebajikannya, ia tak bisa menghindari duka itu. Suatu tanggapan lain diperlukan, memahami duka sepenuhnya. Ketakterlibatan. Dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta dikatakan bahwa kebenaran mulia pertama mengenai duka seharusnya dipahami dengan saksama. Samyutta Nikaya 56.2.11. Dengan kata lain, Anda jangan mencoba mengatasi duka. Anda jangan coba mengubahnya. Anda jangan coba membuatnya jadi lebih baik atau melarikan diri darinya. Anda memahaminya. Saat-saat sulit adalah kesempatan menakjubkan untuk duduk dan menghadapi duka. Untuk memahaminya dengan penuh dan tidak mengambil pilihan mudah untuk selalu melarikan diri. Adalah sifat alami kebanyakan manusia, bahwa tak kala duka atau masalah muncul, mereka punya jalur-jalur melarikan diri. Tersesat dalam fantasi, menonton film, menjelajahi internet, membaca, mengobrol, minum teh atau kopi, atau sekedar jalan-jalan. Apa sih yang sesungguhnya kita jauhi? Untuk apa kita masuk ke dalam hayalan-hayalan? Itulah respon kebiasaan kita terhadap masalah, karena hal-hal tidak cukup baik, tidak memuaskan. Jika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu dalam hidup, membiara atau bukan, untuk menjadi bijak dan terbebas, Buddha mengatakan bahwa Anda semestinya memahami duka. Ketika Anda mulai menyelidiki, Anda menyadari bahwa kita semua mengalami duka. Dalam Therigatha ada kisah terkenal mengenai kisah Gotami. Therigatha 213-23. Strategi Buddha untuk mengalihkan kisah Gotami dari ratap dan duka yang disebabkan kematian putranya adalah dengan membuat gamblang bagi kisah Gotami bahwa orang lain pun mati. Kematian putranya bukanlah peristiwa tunggal di semesta ini, namun terhubung dengan setiap kematian lainnya. Buddha ingin kisah Gotami memahami duka yang disebut kematian. Kematian itu alami. Itu bagian hakiki dari alam. Kematian ada di mana saja. Anda tak bisa lolos darinya. Jadi, alih-alih mencoba memecahkan masalah dengan menghidupkan kembali putranya, Buddha mengajari kisah Gotami untuk memahami betapa universalnya masalah itu. Ketika kita paham,
kita tidak pasrah begitu saja. Karena itu pun tidak cukup baik. Berpikir bahwa, biar sajalah, memang beginilah jalannya. Memang kenapa? Bukanlah tanggapan yang benar. Ketika kita benar-benar memahami masalah duka, apa yang kita alami, seperti apa sesungguhnya hidup itu, hanya ada satu tanggapan alami. Itu bukan mencoba melarikan diri ataupun menerima apapun yang terjadi. Tanggapan itu adalah nibbida. Nibbida berarti ketak terlibatan. Kita berpaling dari apa yang kita sebut kehidupan ini. Mencoba mengubah segala sesuatu hanya membuat Anda makin terlibat dalam kehidupan. Dan pasrah menerima apapun tetap saja membuat Anda terlibat. Ketakterlibatan adalah tanggapan yang tepat. Ketakterlibatan berarti Anda membiarkan hal-hal itu dan Anda tidak menggubris atau cemas mengenainya. Anda cukup duduk di sana dan tidak melibatkan diri Anda dengan apa yang Anda alami. Dengan tidak melibatkan diri Anda dalam apa yang Anda alami, Anda berdiri terpisah dari kehidupan. Itu hampir seperti menolaknya, jenis penolakan yang membuat segala sesuatu lenyap. Anda membaca dalam Sutta bahwa Buddha, karena kewelasannya, mengetahui cara mengusir orang. Majjhima Nikaya 122.6. Kadang orang akan terlibat dalam percakapan karena mereka tidak tahu apa yang lebih baik untuk dilakukan. Saya tidak suka duduk-duduk dan menjawab pertanyaan selama berjam-jam, terutama selama retret. Dalam kasus apapun, Anda tidak mendapat jawaban mengenai dhamma sejati dengan mengajukan pertanyaan. Anda mendapatkan jawaban itu dengan duduk hening dan membuat pemikiran Anda berhenti, bukan dengan memacunya lebih lanjut. Jadi ketika ada orang menanyai saya berusaha membuat jawaban sesingkat mungkin. Dengan cara ini, saya mencoba membantu orang terlepas dari obrolan. Anda seharusnya melepas keterlibatan dari hal-hal di dunia dengan cara yang sama. Mengapa terlibat dalam segala sesuatu ini? Lihat hal-hal itu dan sadari bahwa mereka hanya menyebabkan duka bagi Anda. Mereka hanya membuat Anda letih dan sedih. Melalui nibbida, nilai penting semua objek indrawi ini pudar. Bukan urusanku. Ketika Anda merenungi hidup, Anda akan menyadari bahwa hidup ini benar-benar di luar kendali. Dan apapun yang di luar kendali bukanlah urusan Anda. Itulah ungkapan kecil mengagumkan yang saya gunakan dalam meditasi saya dan yang saya anjurkan pula untuk orang lain pakai. Apapun yang Anda alami di wihara atau di tempat lain, katakan, bukan urusanku. Apapun yang terjadi pada pasokan air, pada orang yang datang dan pergi, pada makanan yang dipersembahkan, pada cuaca, katakan, bukan urusanku. Bukan urusan Anda mencemaskan mengenai apa yang orang lain lakukan atau ucapkan kepada Anda. Itu urusan mereka, kamma mereka. Tidak ada urusannya dengan Anda. Jika Anda peka terhadap kata-kata orang lain dan mengizinkan kata-kata itu melukai atau melecehkan Anda seharusnya ingat nasihat Buddha kepada Rahula, putranya. Jadilah seperti bumi. Majjhima Nikaya 62.13. Orang buang air kecil dan besar ke bumi. Mereka memuntahi dan membakarnya. Segala macam sampah dibuang ke bumi. Namun, bumi tak pernah mengeluh. Bumi hanya menerima segalanya. Orang juga melakukan hal-hal yang indah di atas bumi. Mereka membuat taman, bahkan lebih bagus, mereka membangun wihara di atas bumi. Namun, bumi tidak bereaksi, tak peduli apa yang terjadi padanya.
jadilah seperti bumi. Apapun yang orang katakan atau perbuat, jadilah tak tergoyahkan. Jika mereka memuji Anda atau menyalahkan Anda, itu urusan mereka. Tidak perlu terpengaruh oleh ucapan orang lain, entah baik ataupun buruk. Ketika Anda punya sikap, bukan urusanku, hal-hal itu tidak akan pernah meresahkan Anda. Sama halnya dengan nyeri, sakit pada tubuh, dan penyakit. Ketika Anda bermeditasi, ingatkan diri Anda bahwa nyeri dan penyakit bukan urusan Anda. Mereka urusan tubuh. Biarkan tubuh mengurusinya. Berpikir seperti itu sesungguhnya cara yang ampuh untuk menjaga tubuh tetap sehat. Anehnya, kadang-kadang makin Anda mencemasi tubuh ini, tubuh malah makin parah. Jika Anda melepas keterlibatan dari tubuh, duduk diam, dan membiarkan tubuh lenyap, tubuh cenderung menyembuhkan dirinya sendiri. Agaknya sering saat Anda mencoba mengendalikan dan mengatur-atur segala sesuatu, hasilnya malah makin buruk. Dan sama pula dengan tubuh Anda. Kadang bila Anda melepas dan hanya rileks, tubuh menjadi begitu nyaman sehingga menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, cukup lepaskan dan lupakan tubuh. Saya tahu banyak biku yang masalah kesehatannya lenyap melalui kekuatan meditasi mereka. Pertama kali saya menyaksikan itu adalah pada Ajahn Tate. Ketika saya pertama kali pergi ke Thailand pada tahun 1974. Ajahn Tate masuk ke rumah sakit dengan penyakit kanker yang tak tersembuhkan. Rumah sakit memberinya perawatan terbaik yang bisa diberikan. Namun, tidak ada yang manjur. Maka mereka memulangkannya ke wiharanya untuk mati. Ajahn Tate meninggal 25 tahun kemudian. Itulah salah satu contoh apa yang terjadi ketika para biku pulang ke wihara untuk mati. Mereka pulang dan panjang umur. Jadi Anda melepas keterlibatan dari segala sesuatu. Nibbida muncul dan batin berpaling. Batin cukup sudah. Batin bahkan tidak mau melihat mereka lagi, dan Anda dapati bahwa hal-hal itu memupus. Inilah proses yang Anda baca dalam sutta. Nibbida membawa pada wiraga, pemupusan segala sesuatu. Ketika Anda menganggap sesuatu sebagai bukan urusan Anda, hal itu pupus dari dunia Anda. Kesadaran tidak terlibat dengannya lagi. Kesadaran tidak melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahuinya. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Apapun yang terlibat dengan Anda adalah apa yang bercokol dalam batin. Itulah tempat kesadaran menemukan pijakan dan berkembang. Anda membangun gedung-gedung batin. Sangat jelas bagi saya sebagai meditator, bahwa kita menciptakan dunia kita sendiri. Namun, ketika Anda melepas keterlibatan, Anda tak punya urusan di sana, dan karena Anda tidak tertarik padanya, seluruh hal itu lenyap dari kesadaran Anda. Ketika Anda memiliki nibbida, Anda benar-benar tak mencipta dunia Anda. Demikianlah saya akhiri video part 1A. Pada video part selanjutnya, video part 1B, saya akan menyelesaikan membaca bagian 1, gambaran besarnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang